Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya, Pandita Madya Yeti Saman. Cara terbaik untuk menghormati ibu kita yaitu ada beberapa macam. Yaitu yang pertama, membalas budi orang tua kita dengan tindakan nyata. Yaitu kita menjaga tingkah laku kita, menjaga ucapan kita, menjaga pikiran kita agar tetap bersih. Misalnya dengan melaksanakan sila yang baik, mempunyai moralitas yang baik, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, walaupun kita belum mampu melakukan perbuatan baik, minimal kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah cara kita menjaga tingkah laku kita. Jika kita sudah bisa mencegah diri untuk melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan buruk di sini dalam arti kata merugikan orang lain maupun diri sendiri, itu indikatornya. Kemudian kita tidak melakukannya dan kita tingkatkan lagi, yaitu melakukan kebajikan, yakni hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tindakan nyata ini harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurunkan ajaran kasihnya, yaitu dengan memiliki metta, cinta kasih tanpa batas. Kemudian kebijaksanaan atau panya. Kebijaksanaan dalam arti kata kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa membedakan perbuatan yang harus kita lakukan itu apa. Perbuatan yang kita lakukan itu bisa bermanfaat enggak bagi kita, bagi orang lain. Ada enggak pihak-pihak yang bisa menerima keuntungan dari perbuatan kita. Nah, kemudian kita bisa implementasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Selain itu, kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang bijaksana, bisa tanpa memandang status, latar belakang, atau siapapun, misalnya kekuasaan dan sebagainya, untuk perbuatan kita. Jadi kita tidak perlu berbuat kayaknya karena ketakutan, berbuat karena disupport orang, disuruh orang, diancam, diintimidasi, dan sebagainya. Jika perbuatan itu tidak merugikan diri kita, juga orang lain, maka perbuatan itu boleh dilakukan. Tapi belum perbuatan baik. Akan tetapi jika perbuatan itu bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain, maka perbuatan itu adalah termasuk perbuatan baik. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, wujud dari kita membalas jasa ibu kita yaitu adalah dengan mendoakan si ibu, berharap kebahagiaan bagi ibu kita. Mendoakan agar dia tetap sehat dan bahagia dalam kehidupannya. Misalnya kita contohkan, jika perbuatan itu menyebabkan dia sedih, menyebabkan dia kecewa, maka kita tidak sampaikan dan kita tidak wujudkan. Kemudian yang terakhir, jika ibu kita sudah tiada, maka kita akan melaksanakan kebajikan untuk beliau. Melaksanakan kebajikan mengatasnamakan mendiang agar mendiang bisa terkondisikan lahir di alam bahagia. Nah, kesimpulannya, seorang ibu merupakan contoh bagi anaknya, juga harus memolesi dirinya, bukan memoles ya, tapi menjadikan dirinya suatu tokoh yang betul-betul merupakan sosok panutan. Si ibu juga harus menjaga sila tingkah lakunya. Ibu harus penuh dengan sikap yang penuh cinta kasih. Ibu juga harus mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa, yang
contohkan melalui sikap dan tingkah laku. Sedangkan si anak juga mempunyai kewajiban-kewajiban agar bisa berbakti kepada orang tua dan membalas kebajikan orang tua. Di dalam Anguttara Nikaya 2.33 di sana dikatakan, walaupun seorang anak menggendong orang tuanya di bahu yang satunya, menggendong ibu, kemudian di bahu yang lainnya menggendong sang ayah selama ratusan tahun, belum tentu bisa membalas jasa baik seorang ibu atau orang tuanya. Karena demikian besar cinta kasih orang tua dari merawat, mendidik dan membersihkan. Di dalam 2 menit kan? Nah, di dalam Anguttara Nikaya 2.33 yaitu di sana dikatakan walaupun seorang anak menggendong ibunya di satu bahu, menggendong ayahnya di bahu yang lain selama ratusan tahun tidak mampu membalas jasa orang tuanya. Karena sang ibu merawat kita, merawat kedengarannya memang indah, cuma merawat, akan tetapi ibu menjalankannya dalam jangka waktu yang panjang sekali sehingga si ibu mengalami juga kesusahan, kesulitan. Kemudian si ibu dalam mendidik juga, mendidik tentunya banyak cobaan, banyak tantangan yang datang dari luar. Si ibu menempuhnya dengan ikhlas dan tulus. Kemudian si ibu membersihkan kotoran sang anak ketika masih bayi. Nah, kesemuanya itu dilakukan secara ikhlas dan tulus sehingga si anak harus menyadari itu, dan untuk itu selamat berbakti kepada orang tua dan selamat Hari Ibu tentunya. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui Mutiara Iman ini. Sampai jumpa.